Indonesia di akhir 2025 berada pada persimpangan penting yang menentukan arah politik dan ekonomi menjelang tahun 2026 sampai 2027. Ketika sebuah rangkaian peristiwa yang dimulai dari pengungkapan fasilitas legislatif yang dianggap berlebihan lalu meluas menjadi protes mahasiswa dan publik, diikuti reshuffle kabinet yang mengejutkan publik dan pasar, telah membuka ruang ketidakpastian yang lebar tentang apakah negara ini akan menemukan kembali stabilitas yang legitimatif dan tahan lama, atau justru masuk ke fase baru, ketegangan politik berkepanjangan yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang. Untuk mengerti skenario yang mungkin terjadi menuju 2026 sampai 2027, kita harus mencatat beberapa fakta penting yang menjadi pemicu. Pertama, pengumuman tentang tunjangan besar bagi sebagian anggota parlemen dan fasilitas lainnya memantik kemarahan publik yang cepat menyebar dari kampus ke kota-kota di seluruh Nusantara. Kedua, protes yang bermula sebagai tuntutan transparansi dan keadilan ekonomi berubah menjadi konfrontasi yang di beberapa tempat berujung pada kekerasan dan sejumlah nyawa hilang, sehingga menambah kemarahan publik. Dan ketiga, sebagai respons politik cepat, Presiden memilih merombak kabinet, termasuk mengganti Menteri Keuangan yang lama dengan figur baru. Langkah yang disambut oleh sebagian pihak sebagai upaya meredam emosi namun juga menimbulkan kekhawatiran investor dan kalangan ekonom karena perubahan itu dipandang menggeser keseimbangan kebijakan dan kredibilitas ekonomi. 4 skenario utama menjelang 202 Juni tahun 2027. Skenario 1, pemulihan terarah, konsolidasi dan reformasi terukur. Jika pemerintah berhasil menerjemahkan gelombang protes menjadi reformasi kebijakan yang nyata, misalnya dengan pembatasan fasilitas elit yang disimbolkan melalui langkah-langkah konkret, paket ekonomi yang memang menyentuh kelompok rentan, komitmen anggaran untuk program sosial yang kredibel, dan investigasi yang dipandang independen terhadap kekerasan demonstrasi, maka ada kemungkinan stabilitas relatif dapat pulih menjelang 2026 karena kombinasi meredanya ketegangan jalanan dan sinyal kebijakan pro-rakyat mampu meredakan ketidakpuasan sehingga sentimen pasar mereda dan pemerintah mendapat legitimasi baru untuk melanjutkan agenda pembangunan. Meskipun tantangan struktural jangka panjang tetap ada seperti pengangguran, kualitas pendidikan, dan ketergantungan pada komoditas. Skenario 2, stabilitas rapuh, konsolidasi politik tanpa perubahan struktural. Alternatifnya, pemerintah bisa memilih jalur konsolidasi cepat, merombak kabinet, mengganti tokoh kunci, melakukan langkah simbolis seperti mengurangi beberapa fasilitas, lalu menunggu aksi mereda, tetapi tanpa melakukan perubahan struktural nyata pada masalah ekonomi dasar yang memicu protes. Hasilnya adalah stabilitas jangka pendek yang rapuh, jalanan tenang untuk sementara, pasar mungkin bergeser turun naik mengukur janji versus realisasi. Namun akar permasalahan tetap ada sehingga potensi gelombang protes berikutnya tetap hidup dan legitimasi. Jangka panjang pemerintahan tersisa rapuh. Skenario 3, escalation, reaksi keamanan dan polarisasi politik. Jika respons keamanan menjadi dominan dengan operasi besar aparat, diikuti penahanan massal, pembatasan kebebasan berkumpul, atau tindakan keras yang diinterpretasikan sebagai pelanggaran HAM tanpa mekanisme akuntabilitas yang kredibel, maka kemungkinan terjadi eskalasi siklik, oposisi jalanan dan represi, menimbulkan polarisasi tajam di masyarakat, dan menekan iklim investasi. Karena risiko politik yang meningkat, dinamika ini berisiko melahirkan konflik berkepanjangan yang menguras kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Berbagai laporan internasional dan think tank memang menunjukkan kekhawatiran atas kemungkinan eskalasi jika pendekatan keamanan dominan. Skenario 4, guncangan ekonomi memicu krisis politik lebih dalam. Skenario risiko tinggi lainnya adalah bila kombinasi ketidakpastian politik reshuffle mendadak yang mengganggu kredibilitas kebijakan fiskal, ekspektasi pasar yang buyar,
serta kebijakan ekonomi populis atau pengeluaran besar tanpa fondasi fiskal yang kuat, berujung pada tekanan makro misalnya, pelemahan tajam rupiah, penurunan investasi asing, atau defisit fiskal yang melebar yang pada gilirannya memperkuat protes sosial dan menggoyang stabilitas pemerintahan sehingga meninggalkan negara dalam siklus krisis politik ekonomi menuju 202 Juni tahun 2027. Isu seperti rencana pemindahan Rp20 triliun ke perbankan untuk likuiditas yang diumumkan Menteri baru adalah contoh kebijakan dengan konsekuensi pasar yang perlu diawasi. Masa depan politik Indonesia tidak ditentukan oleh satu aktor saja melainkan oleh interplay kompleks antara 4 elemen berikut. 1. Respons kebijakan ekonomi yang nyata dan terukur. Apakah kabinet baru bisa menunjukkan paket yang langsung menyentuh problem daya beli, lapangan kerja, dan distribusi anggaran? 2. Legitimasi politik. Melalui proses akuntabilitas dan transparansi, apakah janji investigasi terhadap kekerasan demonstrasi dan pembatasan fasilitas legislator disampaikan dalam bentuk kebijakan yang kredibel? 3. Reaksi aparat keamanan, apakah pengamanan akan tetap proporsional atau melenceng menjadi tindakan represif yang memicu eskalasi? Dan 4. Peran aktor sosial, mahasiswa, buruh, kelompok agama, dan tokoh masyarakat, apakah mereka bersedia bermitra dalam dialog atau memilih kembali jalan konfrontasi? Kombinasi bagaimana keempat elemen ini dimainkan akan menentukan apakah negara melaju ke stabilitas rapuh, eskalasi, atau krisis ekonomi politik. Kalau kita bicara tentang jalan keluar dari krisis politik menuju 2026 sampai 2027, maka solusinya tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi juga perlu dikawal oleh publik. Pemerintah harus berani membuka ruang dialog nyata dengan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, bukan hanya pertemuan simbolis. Di sisi lain, rakyat juga perlu menyalurkan aspirasi dengan cara damai, terorganisir, dan berkelanjutan, sehingga tuntutan tidak hanya berhenti di jalanan tetapi masuk menjadi kebijakan yang nyata. Dan bagi kita sebagai penonton, solusi akhirnya sederhana tapi penting: jangan diam, jangan pasrah, tetap kritis dan ikut mengawasi. Karena dengan tekanan publik yang sehat, pemerintah dipaksa memilih jalur reformasi, bukan jalur represi. Indonesia tidak akan kokoh hanya karena janji pemimpin, tapi karena rakyatnya yang tidak pernah lelah menjaga. Tahun 2026 sampai 2027 bisa jadi titik terang, atau justru awal kegelapan. Semua tergantung pada keberanian kita. Berani bersuara, berani mengawal, dan berani memastikan negeri ini tetap berdiri untuk semua, bukan hanya untuk segelintir.